Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Dwi Mumpuni, CGP Angkatan 10 dari UPT SD Negeri Warung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Siti Kamilah Nurrohmah. Beliau adalah rekan sejawat saya di UPT SD Negeri Warung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Beliau ini mengajar di kelas 4, betul ya Ibu? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Dita. Alhamdulillah ya Ibu Mila. Baiklah, hari ini kita berdua akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nanti kita bertemu di kelas. Iya Bu Dita. Nah, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Mila lakukan di dalam kelas nanti ya Bu Mila. Iya Bu. Supervisi yang akan saya lakukan ini Bu Mila bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mila nanti ya. Iya Bu. Nah, jadi nanti kita akan melakukan supervisi di mana saya akan bertindak sebagai pengamat dan Ibu Mila sebagai orang yang disupervisi ya Bu Mila. Iya Bu. Nah Bu Mila, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mila nih sebelum kita melakukan supervisi kelas ya. Baik Bu. Baik Bu Mila, pertanyaan pertama nih. Kira-kira tujuan pembelajaran di kelas nanti ketika saya melakukan supervisi apa ya Bu Mila? Baik Bu Dita, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, peserta didik menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Baiklah Bu Mila, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Mila sampaikan kepada saya, sepertinya ada dua tujuan pembelajaran ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang mungkin Ibu Mila lakukan nih agar di dalam pembelajaran nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran? Untuk strategi pembelajaran, insya Allah untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan diskusi antar kelompok dan tanya jawab di dalam pembelajaran. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan akan menggunakan video pembelajaran, kemudian benda konkret berupa tanaman, satu lagi gambar-gambar. Nah, baik Bu Mila, nanti pada saat supervisi nih, kira-kira Bu Mila inginnya saya sebagai pengamat tuh nanti mengamatinya di bagian mananya nih Bu saat Ibu mengajar di kelas nanti? Ingin saya saat di supervisi itu yang diamati oleh Ibu ketika pembelajaran itu aktif dan berpihak pada peserta didik. Baik Bu Mila. Ya, selain itu saya juga ingin dilihat bagaimana pemahaman peserta didik terhadap materi, juga bagaimana keterampilan peserta didik saat melakukan diskusi, juga saat menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah luar biasa nih Bu Mila. Jadi yang ingin diobservasi nanti adalah bagaimana murid ini di dalam kelas mengalami pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian Ibu Mila ingin sekali nanti dilihat di dalam aspek pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya. Jadi ada 3 bagian nih yang akan diobservasi oleh saya nanti ya Bu Mila. Iya Bu. Baik Bu Mila, kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan kira-kira nih kapan Bu Mila akan siap untuk diobservasi? Rencananya insya Allah akan siap saya di minggu-minggu ini pada saat pembelajaran IPAS. Baik Bu Mila, jadi Ibu akan siap pada pembelajaran IPAS di minggu ini ya Bu Mila ya. Dan saya akan masuk nih ke kelas Ibu Mila untuk melakukan supervisi di kelas ya. Iya baik Bu. Jangan lupa ya Bu Mila, persiapkan segalanya
maksimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Mila. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu ya. Sok, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk sikap memberi salam. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap kecintaan kita terhadap negara, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih, siapa saja yang hari ini tidak masuk sekolah? Coba. Siapa? Arif Rahman kemana? Alfa. Terus siapa lagi? Juje. Ya. Coba hari ini Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada saat ini? Terus ada yang sedih nggak? Coba untuk itu Ibu memiliki namanya roda perasaan. Apa namanya? Nah, Ibu ingin nanti kalian menempelkan nama-nama kalian ya. Di sini ada yang sedih. Jika ada yang merasa sedih, tempelkan di emot yang sedih. Kemudian ada yang merasa senang. Ada juga marah dan mengantuk. Ada yang mengantuk? Oh, iya, di mana coba ditempel di tojos? Nah, iya, tojosin. Ya, oke. Ada lagi? Sebentar ya, kita bergiliran. Ada lagi kelompok 1. Sekarang kita lihat nih, ada yang merasa senang. Bahrul Ulum. Senang kenapa Bahrul Ulum? Karena apa? Katanya nggak tahu, tapi saya senang. Kenapa? Karena sekolah mau bertemu teman-temannya atau apa? Katanya Bahrul Ulum nggak tahu perasaannya, tapi pengen apa? Pokoknya senang aja, nggak tahu alasannya kenapa. Kalau Aila Raya, mana Aila? Kenapa Aila? Senang kenapa Aila? Senang kenapa Aila? Oh, senang karena ada teman-teman katanya, kata Aila. Kemudian ada juga yang merasa sedih. Nih ada 2 orang yang merasa sedih. Ada JJ, mana JJ? Kenapa JJ sedih? Hah? Kenapa sedih? Gak tahu. Kemudian ada juga
Arjuna, kenapa sedih Arjuna? Dimarahin mamahnya katanya. Kenapa Arjuna yang dimarahin? Tidur belum sehari dan rusak. Oh, merusak barang yang di rumah ternyata. Ada juga yang merasa mengantuk. Erlangga, mana Erlangga? Oh, ngantuk, begadang. Oh, begadang. Kalau masih sekolah, upayakan jam 9 malam itu sudah tidur ya, agar besok paginya segar sekolah. Kalian sudah bisa mengungkapkan perasaan kalian ya. Jika ada sesuatu yang kalian rasakan, boleh diungkapkan biar enggak mendem di hati ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena ada yang mengantuk, sekarang ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung di Kebun Kita. Semoga tidak mengantuk lagi ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Akhir tumbuh, wajah berjenuh, masih mengantuk? Masih mengantuk katanya. Gimana kalau kita tepuk semangat? Tepuk semangat. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kursinya masing-masing berdasarkan kelompok belajar yang sudah kita tentukan ya pada hari kemarin. Sekarang coba ibu ingin tahu nih, apa fungsi dari akar? Kemarin kita sudah membahas kan bagian apa? Akar. Supaya subur katanya akar. Akar itu digunakan supaya subur katanya. Fungsi akar itu untuk menyerap air dan mineral dari tanah ya. Betul, supaya tanamannya tumbuh. Ada yang bisa menyebutkan apa saja bagian tanaman? Kemarin masih ingat nggak? Ada apa? Bagian dari tanaman, tubuh tanaman apa aja? Ada akar, terus bunga, cabang. Kalau cabang tuh maksudnya apa? Batang ya, batang. Akar, buah, daun, bunga. Iya, betul, hebat sekali semuanya masih ingat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tadi nyanyi mengenai apa? Menanam jagung. Jagung merupakan tumbuhan yang berbuah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan mengidentifikasi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi dari tumbuhan. Nah, sekarang semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik berdasarkan kompetensi dan gaya belajar kalian ya.
Sebentar ya. Foto. Kalian belajarnya pakai laptop ya. Bisnis. Oh, pakai laptop. Ya, sebentar. Sini. Makasih, Bu. Loading ya. Buat kalian nanti nyari ini. Aja kayak kalian. Kalian silakan membaca buku mengenai bagian dan fungsi dari bagian dari tumbuhan. Kemudian untuk kelompok audio ada laptop ya. Kalian silakan cari video mengenai bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Untuk kelompok kinestetik ada benda konkret tanaman. Silakan dilihat, diamati. Di tanaman ini ada apa aja? Nah, iya. Tuh. Sekarang dilihat lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Diisi ya. Jangan lupa isi nama-namanya siapa saja. Untuk enggak udah. Nih, di sini ada beberapa fungsi dari bagian dari tanaman, nanti ditempel ya berdasarkan. Silakan ditempel. Di sini ada beberapa fungsi dari tanaman. Nanti ditempel di sini ya. Nah, di sini ada bacaannya. Sok yang mana yang berfungsi? Kalian amati ya. Ada kok suaranya. Oh iya, ada di sana. Tadi dulu Ibu lepas dulu ini ya Bluetooth. Bagian Fungsi daun tumbuh. Nih. Makasih, Bu. Oh, kita doang fungsi daun itu, Bu. Nah, itu. Kita dengar nggak suaranya? Iya. Udah gede. Udah gede suaranya. Ya, silakan satu yang akan mewakili ke depan untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Tempat bagi menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, sudah. Nih kata kelompok 1, fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Betul atau tidak? Harusnya apa? Harusnya apa daun? Daun tempat apa kata? Ini Arza katanya salah. Harusnya apa? Tempat apa tumbuhan? Nah, betul atau tidak? Betul ya. Daun itu fungsinya tempat tumbuhan membuat Kemudian yang kedua, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan adalah buah. Betul atau tidak? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Tempat meletaknya daun, bunga, buah, dan tunas. Ya. Nih dengarkan nih hasil dari kelompok 2. Katanya buah itu tempat melindungi biji. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, daun adalah tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Betul atau tidak? Daun itu tempat apa? Membuat makanan. Ya, nanti diituin lagi ya, belajar lagi. Sok, kelompok 4.
Iya, baca. Nomor apakah fungsi bunga pada tumbuhan? Jawab. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kemudian Bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat penyerap air dan mineral dari tanah? apa jawabannya? Akar. Akar. Nih, dengarkan kelompok 4. Apakah fungsi bunga pada tumbuhan? Katanya tempat perkembangbiakan tumbuhan, betul tidak? Kemudian, bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat penyerap air dan mineral dari tanah? Jawabannya akar, betul tidak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Fungsi dari batang. Dengarkan kelompok 5. Melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Nah, kemudian fungsi batang? Cikal bakal sebagian tumbuhan. Sekarang dengarkan nih hasil kerja kelompok kelas kelompok 5. Bunga adalah tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas, betul atau tidak? Harusnya apa? Harusnya batang ya. Kemudian ini batang fungsinya cikal bakal sebagian tumbuhan, betul tidak? Harusnya buah ya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Daun peneliti dalam tanah yang menopang tumbuhan agar kokoh. Nah, kalian dengar nih. Apa fungsi daun pada tumbuhan? Jawabannya melakukan fotosintesis, betul tidak? Kok salah? Untuk mendapatkan makanan, daun itu harus melakukan fotosintesis, betul ya. Kemudian, kamu tadi ngomongin fungsi apa? Ini Fungsi akar. bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat penyerap air dan mineral dari tanah? Jawabannya akar, betul tidak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ini kita belajar mengenai bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian setiap bagian dari tumbuh-tumbuhan itu sama dengan kita, sama dengan manusia, memiliki apa fungsi? Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Alhamdulillah. Kenapa? Masih ada yang mengantuk tidak? Kenapa Anda masih mengantuk? Oh, masih ngantuk. Mau tepuk semangat dulu, Kak? Mau ada yang bisa lagi nggak tepuk semangat selain Adnan? Kalau Adnan kan tepuk semangatnya dang dang dang, ding dung dung dung. Ada lagi tepuk semangat yang lain. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Ibu ingin tanya, mengapa kita harus belajar mengenai bagian dari tumbuh-tumbuhan dan fungsinya? Kenapa? Agar kita mendapatkan di kehidupan sehari-hari kan kita ada yang namanya pohon ya, banyak tumbuhan-tumbuhan. Itu ada fungsi-fungsinya ya, sama seperti kita manusia. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan masukkan alat tulisnya, kemudian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Dwi Mumpuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri Warung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kali ini saya akan melakukan sesi diskusi pasca observasi bersama coach saya, Ibu Siti Kamilah Nurrohmah, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Runiaka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Runi, Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Runi dan Bu Mila hari ini nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Baik, Bu Mila. Alhamdulillah ya Bu Mila, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran supervisi di kelas Bu Mila, di mana saya bertindak sebagai observer dan Bu Mila bertindak sebagai guru yang saya supervisi. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, Bu Mila, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Mila. Pertama, Bu Mila, bagaimana perasaan Bu Mila setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Dan kebetulan saya yang mengobservasi Bu Mila. Ya. Untuk awal-awal terasa tegang ya Bu Dita ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa juga. Ya, berarti alhamdulillah ya Bu Mila, kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik Bu Mila, boleh diceritakan kembali nih tentang tujuan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas ketika Ibu Mila saya supervisi. Untuk tujuan pembelajaran, saya kemarin ada 2. Yang pertama adalah peserta didik mengidentifikasi bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, baik. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Mila. Boleh Bu Mila ceritakan kembali nih tentang area pengembangan dan strategi pembelajaran yang Ibu Mila lakukan di dalam kelas ketika saya supervisi nih. Untuk area pengembangannya, pembelajaran yang aktif, kemudian menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Kemudian pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian untuk keterampilan, bagaimana peserta didik terampil ketika berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk pembelajaran, siswa itu menyenangkan. Baik Bu Mila, itu tadi area pengembangannya ya. Kemudian untuk strategi yang Bu Mila lakukan untuk mencapai area pengembangan tadi apa Bu? Untuk strategi, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Metode pembelajarannya diskusi di kelompok, kemudian tanya jawab ketika pembelajaran berlangsung. Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan video, kemudian gambar-gambar, juga benda konkret berupa tumbuhan. Selain itu, untuk pembelajarannya tadi itu yang menyenangkan, aktif gitu. Baik Bu Mila, alhamdulillah ya, berarti menurut Bu Mila nih anak-anak sudah mulai aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah Bu Mila, saya ingin menanyakan lagi nih, menurut Bu Mila sejauh mana area pengembangan yang Ibu Mila inginkan di dalam kegiatan pembelajaran? Apakah sudah seluruhnya maksimal atau mungkin masih ada beberapa hambatan di dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai area pengembangan yang Ibu Mila harapkan? Iya Bu Dita, menurut saya sih belum ya. Untuk optimal tuh belum. Karena dalam pembelajaran tuh ketika diskusi, siswa masih ada yang suruh maju masih malu. Kemudian tidak semua aktif gitu bekerja dalam kelompok. Selain itu dalam pembelajaran, ketika saya memberikan materi, menerangkan, siswa itu masih ada yang sibuk ngobrol dengan temannya. Baik Bu Mila. Jadi sebenarnya kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya. Ada anak-anak yang sudah aktif di dalam pembelajaran, tetapi ada beberapa murid yang masih malu-malu dan juga masih kurang fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya juga punya beberapa catatan nih ya Bu Mila. Memang untuk aspek dan strategi pengembangannya ada 3 ya, Bu Mila sudah menyampaikan. Ketika saya mengobservasi Bu Mila di dalam kelas, saya mengamati memang pembelajaran
aktif dan berpihak pada murid sudah tercapai ya Bu Mila. Di sini catatan saya telah melihat Bu Mila sudah melaksanakan pembelajaran yang aktif dan berpihak pada murid dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab serta presentasi hasil diskusi. Kemudian untuk aspek pemahaman murid pada materi itu Bu Mila sudah mampu membuat siswa ya mampu mengetahui bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian untuk aspek berikutnya yaitu keterampilan murid, memang saat melakukan diskusi dan menyampaikan hasil diskusi memang masih ada catatan ya Bu Mila. Kalau dari saya, murid telah mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, walaupun masih dengan bimbingan guru ya, mereka masih ada yang malu-malu dikit nih ya Bu Mila. Ya Bu Mila, baik, menurut Bu Mila nih, bagaimana caranya agar murid-murid Ibu Mila ini bisa fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu Mila lakukan di dalam kelas? Ya menurut saya menggunakan teknik mindfulness ya, agar dapat mengembalikan fokus peserta didik terhadap pembelajaran yang saya berikan. Baik Bu Mila, berarti Bu Mila akan melakukan teknik mindfulness ya nanti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya ingin menanyakan sedikit lagi terkait ukuran keberhasilan nih Bu Mila. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Mila dalam menggunakan teknik mindfulness ini nanti apa ya Bu Mila? Menurut saya nanti peserta didik itu akan lebih fokus terhadap pembelajaran, kemudian tidak ada lagi peserta didik yang sibuk ngobrol dengan temannya, yang berjalan-jalan. Baik, berarti ukuran berhasilnya adalah tidak ada murid yang sibuk mengobrol dan jalan-jalan di kelas ya Bu Mila ya. Nah, terkait dengan dukungan Ibu Mila, kira-kira Ibu Mila membutuhkan dukungan dari siapa saja nih dalam melakukan rencana aksi ini Bu Mila? Ya, tentu saja saya memerlukan dukungan dari rekan sejawat saya. Saya mengajak berdiskusi lah gitu ya. Kemudian saya juga akan mencari referensi mengenai teknik mindfulness yang dapat memotivasi peserta didik agar fokus dalam pembelajaran. Kemudian saya juga butuh dukungan dari peserta didik saya gitu. Baik Bu Mila, berarti Bu Mila membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan murid Bu Mila ya. Nah, kira-kira nih Bu Mila, kapan Bu Mila akan melakukan rencana aksi ini Bu Mila? Insya Allah saya akan mengaplikasikan teknik mindfulness ini esok hari. Saya akan mencari referensi mengenai teknik mindfulness. Saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya. Baik Bu Mila, luar biasa nih, berarti nanti di pembelajaran selanjutnya Bu Mila sudah akan melakukan teknik mindfulness ya, yaitu teknik untuk menimbulkan kesadaran penuh pada murid. Saya rasa pemahaman Bu Mila tentang kegiatan pembelajaran luar biasa nih. Saya terakhir nih Bu Mila, bagaimana perasaan Bu Mila setelah melakukan seluruh rangkaian supervisi ya yang sudah kita lakukan dari praobservasi, kemudian observasi, dan yang sekarang sedang kita lakukan adalah pasca observasi? Tentu saja saya sangat merasa senang, apalagi Bu Dita sebagai coach saya dalam membimbing saya dan memberikan penilaian tanpa memberikan judge gitu. Itu yang membuat saya senang. Baik Bu Mila, sepertinya kita sudah berada di sesi akhir pasca observasi nih. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Mila atas waktunya. Semoga kegiatan kita bermanfaat Bu Mila. Ya, sama-sama Bu Dita. Saya juga mendapatkan banyak pengetahuan, masukan dalam kegiatan ini. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Runiaka untuk memberikan umpan balik atau tanggapan nih Pak terkait
jalannya kegiatan pasca observasi, atau mungkin bisa juga kegiatan observasi kelas yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Dita, Bu Siti. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi saksi ini ya. Tadi dari awal untuk kegiatan coaching yang pasca observasi. Ini kalau dari kisi-kisinya tadi sudah saya lihat Bu Dita sebagai coach ini tadi menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti pada saat mengajar. Nah, kemudian menanyakan juga tujuan, kemudian indikatornya tadi sudah. Kemudian selanjutnya pada saat berikutnya ini Bu Dita juga sudah menyampaikan catatan hasil observasinya, baik itu berupa data, kemudian bagian yang fokus pada area yang dikembangkan oleh Bu Siti tadi sudah sudah disampaikan. Nah, kemudian pada saat untuk menggali dari Bu Siti tadi untuk rasa sudah terlihat tergambar, kemudian untuk tirtanya juga sudah. Nah, hanya saja mungkin nanti sedikit lagi tentang yang ini Bu, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, mungkin ini tinggal sedikit lagi untuk digali. Tapi tadi untuk menanyakan apa saja yang ingin dikembangkan, ini sudah. Jadi, ya secara keseluruhan sudah sangat baik. Tinggal satu step lagi yang tertinggal. Tapi ini insya Allah nanti di lain waktu. Sepertinya ini akan jadi pembelajaran yang lebih sempurna. Terutama untuk yang supervisi berbasis coaching di PMN kan juga ada ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan wahana untuk bisa saling belajar untuk dan mempraktekkan untuk coaching. Itu Bu Dita. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Siti sudah menemani Bu Dita. Ya. Baik, Bapak Runiaka, terima kasih atas umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya kita berada di sesi akhir kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh saya, Nindita Dwi Mumpuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang, dan saya ditemani oleh coach saya Ibu Siti Kamila dan Bapak Runiaka sebagai pengajar praktik saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Runiaka dan Ibu Siti Kamila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.